Halo, kembali lagi bersama Kolektor Saham. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Apakah relate dengan keadaan yang Anda alami atau keresahan yang Anda rasakan? Ya, benar bahwa ini adalah gambaran yang terjadi saat ini. Lebih tepatnya, kita gambarkan bahwa di sebuah meja makan ada dua hal besar yang sedang cekcok yang membuat suasana kacau, bahkan merugikan piring makanan rekan sebelahnya. Lalu ada hal unik juga seperti beberapa orang di meja tersebut memiliki beberapa pandangan dan beberapa tindakan. Ada yang berani bertindak, ada yang berani melawan, dan ada yang takut. Bahkan juga ada yang tidak tahu akan melakukan apa, hanya diam dan berharap ada yang menyelesaikan kekacauan ini, ada yang mampu menyelesaikannya. Ya, Anda bisa menilai sendiri. Kita ibaratkan orang-orang tersebut adalah beberapa negara yang diberikan tarif dagang tinggi oleh Donald Trump. Jadi menurut saya, kalau boleh kritik, memang bahwa Indonesia adalah sebagai orang yang tidak berani berbuat apapun, hanya berharap ada orang yang bisa menyelesaikan konflik ini. Main aman, namun tentu setiap keputusan ada plus minus, dimana dengan tindakan yang tidak berani mengambil tindakan adalah pasif, dan tentu saja ada hal negatif di baliknya, di mana bisa saja piringnya terjatuh, kita tidak jadi makan, dan kita tidak tahu kapan makan lagi. Ya, tidak ada yang salah. Agresif pun bisa jadi bumerang, pasif pun bisa merugikan. Namun yang kita harap bahwa memang hanya konflik ini cepat mereda. Namun kita tentu ingin ada sesuatu gebrakan dari pemerintahan kita untuk sekedar diplomasi atau negosiasi, ya apapun itulah. Jadi kita merasa ada yang mewakili kita. Namun sejauh ini justru kita sebagai investor di bursa yang menggerakkan sekian persen ekonomi, justru kita dianaktirikan. Bahkan presiden pun dengan lantang berkata bahwa beliau tidak peduli dengan investor saham. Lalu kembali kepada topik, pesan untuk Anda yang cut loss sejak trading halt kemarin, pembukaan bursa tanggal 8. Apa yang terjadi selanjutnya? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, tentu Anda akan bisa menyesal ataupun mensyukuri keputusan Anda. Yang pertama, setelah Anda memegang cash, apa yang terjadi? Apakah Anda memang merasa sudah menyelamatkan uang Anda? Lalu ketika setelah Anda menjual saham tersebut, apa yang terjadi setelahnya? Apakah saham tersebut memang lanjut terus turun seperti yang Anda inginkan untuk membeli di harga yang lebih murah? Atau sebaliknya, saham tersebut justru rebound di esok hari?
Apakah Anda menyesal? Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya sudah Anda jawab ketika sebelum memutuskan untuk cut loss dan merealisasikan kerugian Anda. Kalau jujur, saya kemarin di tanggal 9 memang mengurangi atau menjual beberapa saham saya, BMRI dan BBNI. Namun dengan kondisi untung, karena alasannya bahwa saya tidak bisa menambah cash atau top up ke RDN saat ini. Namun saya melihat situasi, saya butuh cash, jadi mau tidak mau saya menjual saham. Namun dengan catatan saya tidak boleh rugi. Jadi saya menjual Mandiri dan BNI secara keseluruhan karena memang porsinya juga masih kecil. Dan hanya itu yang masih dalam posisi untung ya. Lalu rencana saya ke depan memang seperti sebelumnya. Selain memang saya ingin buyback, dan jika pun tidak diberi harga yang lebih rendah, saya memang hanya ingin mengisi posisi cash saya, karena di beberapa waktu terakhir memang porsi cash di portofolio saya agak mencemaskan ya. Tidak balance dan bisa dikatakan tidak ada. Jadi memang kalaupun tidak diberikan kesempatan untuk buyback ya saya tidak masalah. Namun dengan saya memiliki cash saat ini juga saya sudah siap untuk menghadapi ketidakpastian ke depan. Dan saya juga siap untuk menghadapi momen sell in May yang akan kita hadapi jika ada. Lalu dari saham yang masih saya pegang, saya masih dalam track bahwa saya masih mendapatkan dividen dari BRI dan kupon dari obligasi sesuai dengan trading plan saya. Oke, lanjut. Kita akan membahas sedikit tentang plan yang sebelumnya, bahwa ada gap-gap yang saya sempat bahas di video sebelumnya ya, di IHSG. Ya, IHSG setelah trading halt kemarin sempat menyentuh di bawah 6.000. Sangat kacau ya, menciptakan panik massal. BRI saya tidak ada tindakan, saya masih hold. Jadi di setiap krisis, khususnya krisis kali ini ya, pertanyaannya bukanlah di mana bottom atau kapan berhentinya. Namun sebagai investor sejati, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Siapa yang paling kuat bertahan? Bertahan maksudnya bukan berarti menghold mentah-mentah saham yang dimiliki ya. Maksudnya bagaimana bijaknya kita mengelola portofolio dengan tetap untuk tidak angkat kaki dari bursa, tetap di dalamnya, dan tetap mencari opportunity yang ada. Di BMRI yang gapnya paling besar kemarin ya dijemput, bahkan jauh menembus. Saya buat video kemarin membuat gap ini ketika harga di 5.200 ya. Ternyata benar, besoknya ketika tanggal 8 bursa buka memang trading halt, langsung anjlok di bawah 4.600 sampai ke 4.500 kalau nggak salah kemarin. Tapi kita tidak bisa bertindak ya, karena bursa ditutup setengah jam.
Lalu harga naik dan dilanjutkan dengan besoknya naik, dan sekarang juga menghasilkan gap yang hampir sama persis dengan gap sebelumnya. Apakah ini akan kembali dijemput? Ya, menurut saya iya ya. Dimana kemungkinannya nanti setelah ex-date itu hari Senin, kemungkinan memang harga akan kembali menuju ke sekitar 4930 atau di bawahnya. Jadi apakah saya rugi tidak mengambil dividen? Ya menurut saya tidak ya, karena saya ketika menjual kemarin juga dalam posisi untung hampir 10% atau 9% gitu ya. Hampir sama saja. Jadi sejarah kembali membuktikan ya bahwa gap memang ditutup, dan beberapa technical analysis itu memang juga sangat membantu. Lalu BCA ya juga ditutup. Kalau Big Bang ini polanya semuanya sama ya. Kalau ada yang nutup, semuanya pasti nutup. Hari ini pun BBCA itu sudah kembali ke arah untuk menutup gap ini. Gap ini saat ini lebih besar ya, sekitar di 8275 sampai 7950. Oke, jika diberi di 7000 adalah harga yang sangat oke untuk BBCA. Apakah kejemput? Ya, kita sama-sama tidak tahu. Saya tidak punya barang. BNI hampir sama, sudah dijemput bahkan sampai ke 3600 jemputnya kemarin ya. Lalu ada gap baru, gapnya tipis sekitar ya, sekiranya tidak ditutup juga ini dekat ya, jadi tidak terlalu terasa. Oke, itu saja. Sepertinya tidak ada yang perlu kita bahas. Kita hanya perlu untuk tenang, santai, dan menjalankan peran kita sebagai investor sejati. Panik itu adalah hal wajar, namun panik kita tidak membuat kita menjadikan sebuah keputusan yang di luar dari planning yang sudah kita setting. Panik adalah hal yang biasa, semua orang mengalaminya. Namun apakah Anda tetap di bursa atau angkat kaki, itulah yang membedakan investor dengan trader ataupun apapun lah yang disebut lainnya. Oke, semoga teman-teman diberikan kekuatan dan rezeki yang berlimpah supaya bisa averaging down ataupun kembali melihat kesempatan di saham yang lain, karena cash adalah segalanya ketika krisis. Hujan uang, hujan emas tidak bisa kita manfaatkan kalau kita tidak punya ember. Terima kasih sudah menonton. Oh, tapi ini ada yang ketinggalan ya, tentang yang cut loss tadi. Apakah ketika Anda cut loss, Anda merasa menyelamatkan uang Anda? Belum tentu ya, karena dolar di sini juga terus menguat. Jadi ketika setelah Anda cut loss, sudahlah Anda merugi dari realisasi kerugian tersebut, ditambah secara tidak sadar nilai uang Anda yang dalam bentuk cash tersebut itu menurun karena dolar terus menguat.
secara Anda tidak sadar. Jadi ya kembali lagi ya, yang kita beli di saham adalah lembaran bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan tersebut. Persentase kepemilikan kita itu tidak berkurang, hanya nilainya yang volatil, kadang turun kadang naik. Jadi kembalilah ke hakikat seorang investor. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.